Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat. Salawat dan salam tentunya kita tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa selalu mengucapkan salawat kepada beliau, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kemuliaan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kejayaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya doakan kepada teman-teman saudara-saudaraku yang mungkin pada hari ini sedang menghadapi suatu masalah. Insya Allah semua masalah yang Anda hadapi akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini saya akan membahas tentang agar sholat tahajud kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua amalan sebelum kita melaksanakan sholat tahajud. Disebutkan dalam hadis sahih, siapa yang melakukan dua amalan ini sebelum sholat tahajud, maka Allah berjanji akan menerima sholatnya. Apa saja dua amalannya dan bagaimana cara mengamalkannya? Mari kita simak pada penjelasan video berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dua amalan ini disebutkan dalam hadis yang sahih, jadi tak ragu lagi kalau amalan ini benar-benar mustajab. Berikut adalah dua amalannya, yaitu yang pertama, membaca zikir sebelum sholat. Disebutkan dalam hadis sahih dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun dari tidurnya di malam hari lalu ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lalu ia berdoa, ya Allah ampunilah aku, atau ia berdoa,
maka akan dikabulkan. Kemudian jika ia berwudu lalu mengerjakan sholat, maka sholatnya akan diterima di sisi Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Abu Daud, wa Tirmidzi. Hadis ini secara jelas menyebutkan bahwa siapa yang membaca zikir ini, ia bangun malam lalu mengerjakan sholat tahajud, maka Allah berjanji akan menerima sholatnya. Kepastian diterimanya sholat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari menjelaskan, sesungguhnya ia adalah janji terkabulnya doa bagi siapa yang berdoa dengannya, dan penerimaan sholat bagi siapa yang mengerjakan sholat setelah itu, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari janji. Dia adalah Zat yang maha dermawan, maha pemberi. Maka seyogyanya bagi setiap mukmin yang sampai kepadanya hadis ini, ia mengambil keuntungan dengan mengamalkannya. Al-Mubarakfuri dalam Tahfatul Ahwazi menyebutkan, sebagian ahli ilmu berkata, dikabulkannya doa di tempat ini dan juga diterimanya sholat di dalamnya adalah lebih diharapkan daripada di selainnya. Abdur Razak Al-Badar dalam Fiqhul Ad'iyah wal Azkar berkata, yang artinya siapa yang sholat di waktu itu dan ia bersegera sholat dalam keadaan itu, maka sholatnya tepat diterima, dan penerimaan di tempat ini lebih diharapkan daripada selainnya. Ada kisah menarik yang disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bahri. Beliau berkata, Abu Abdillah Al-Farabri, rawi dari Imam Bukhari, berkata, aku menjalankan zikir ini pada lisanku saat aku bangun tidur. Lalu aku tidur, kemudian ada seorang yang mendatangiku lalu membaca, wahudu ila thayyibi minal qawli wahudu ila syiratil hamid. Kisah ini menjadi salah satu bukti bahwa orang yang mengamalkan zikir ini benar-benar akan mendapatkan keutamaannya. Abdul Muhsin Al-Ubad dalam syarah Sunnah Abu Daud menegaskan, dan ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Penting diingat bahwa diterimanya sholat itu adalah yang lebih dari sekedar keabsahan sholat. Kita sudah sering mengerjakan sholat, tapi kita tidak pernah tahu dan yakin apakah sholat itu diterima atau tidak. Nah, di sini, di waktu dan keadaan ini, harapan dan keyakinan diterimanya sholat itu menjadi kuat, sebab adanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bahri menjelaskan, yang tampak yang dikehendaki dari diterimanya di sini adalah nilai yang lebih sekedar dari keabsahan sholat. Imam Abu Ashbal Hasan Az-Zuhairi berkata dalam syarah Sahih Muslim, kita mengerjakan sholat siang malam, sedangkan kita tidak tahu apakah ia diterima atau tidak. Adapun keadaan ini, maka kamu yakin kalau Allah menerima sholatmu, sedangkan kamu tidak lebih utama dari Abdullah bin Umar yang berkata, seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima 2 rakaat sholat dariku, maka itu sudah mencukupiku. Dikatakan padanya, bagaimana itu bisa terjadi, wahai Abu Abdirrahman?
Beliau menjawab, apakah kamu tidak membaca firman Allah, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, Quran surat Al-Maidah ayat 27, yang artinya seandainya ia bisa tahu kalau Allah menerima sholat 2 rakaat saja darinya, maka tentu ia akan bisa merasa tenang sedikit bahwa ia termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa. Cara mengamalkannya: saat bangun tidur di malam hari, kapan saja waktunya, sebelum wudhu dan mengerjakan sholat, bacalah zikir ini cukup 1 kali saja. Imam Qurtubi dalam Al-Muhalla menyebutkan, ini adalah penjelasan bolehnya berzikir kepada Allah setelah bangun tidur di malam hari sebelum berwudu. Ia adalah keutamaan, dan keutamaan itu tidak bisa dihapus sebab ia adalah nikmat Allah kepada kita. Berikut adalah bacaan zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumyitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kedua, menyempurnakan wudhu sebelum sholat. Disebutkan dalam hadis sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian ia berdiri sholat 2 rakaat sedangkan ia menghadap hati dan badannya, kecuali wajib baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini secara tegas menyebutkan bahwa seorang yang mendahului sholatnya dengan wudhu yang bagus dan sempurna, maka ia dijanjikan surga. Mala Al-Qari dalam Milhatul Mafatih menjelaskan, artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan surga dengan karunia-Nya sekiranya dia sama sekali tidak akan pernah mengingkari janjinya. Pada hadis yang lainnya disebutkan, siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian ia sholat 2 rakaat yang tidak lupa dalam keduanya, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, sholat itu menghapuskan dosa-dosa yang kesalahan dengan syarat menyempurnakan dan membaguskan wudhu, maka ia menjadi bagian dari sholat. Janji surga dan pengampunan ini menunjukkan kalau sholat yang diawali dengan wudhu yang bagus dan sempurna itu akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mengamalkannya: cara wudhu yang bagus dan sempurna adalah dengan melakukan yang wajib-wajib dan juga sunnah-sunnahnya yang terkenal. Imam Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qori menjelaskan, maka membaguskan wudhu adalah melakukan wudhu yang sempurna dengan sifat adab, penyempurnaan, dan sunnah-sunnahnya. Imam Nawawi berkata, maka membaguskan wudhu adalah melakukan 3 kali menggosok anggota wudhu, memanjangkan basuhan wajah, tangan, dan kaki,
mendahulukan anggota kanan dan melakukan kesunahan-kesunahan wudhu yang sudah terkenal. Nah, saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, itulah tadi penjelasan mengenai dua amalan yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat tahajud, agar sholat tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi dua amalan tersebut, yaitu yang pertama membaca zikir sebelum sholat, dan yang kedua menyempurnakan wudhu sebelum sholat. Nah, mudah-mudahan sebelum kita sholat tahajud, kita melakukan amalan ini. Insya Allah sholat tahajud kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabulkan apa yang kita hajatkan dan apa yang kita cita-citakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, mudah-mudahan penjelasan mengenai dua amalan ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua, baik manfaat di dunia dan manfaat kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.